Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hahaha, hahaha. Langit membantu raja ini, surga membantu raja ini. Penguasa iblis pembantaian bulan tertawa sambil berlari kencang ke depan. Tawanya bahkan lebih nakal dan arogan dibandingkan sebelumnya. Bunga Netherworld Udumbara hanya mekar setiap 24 tahun sekali dan momen inilah yang paling dinantikannya setiap 24 tahun. Terlebih lagi, kali ini dia jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Karena kali ini, bunga Udumbara Netherworld tidak hanya akan memperbaiki asal-usul jiwanya yang rusak, tetapi juga akan sangat meningkatkan kekuatan jiwa, vitalitas, dan energinya yang dalam untuk sementara waktu. Itu bahkan akan meningkatkan pemulihan lukanya beberapa kali lipat. Sebelumnya, semua efek ini tidak berguna baginya tetapi saat ini, efek tersebut dapat mengubah takdirnya sepenuhnya. Beberapa hari terakhir, dia bertengger di langit-langit di atas bunga Netherworld Udumbara, menghabiskan setiap detik mengawasinya, dengan sabar menunggu saat bunga itu mekar sepenuhnya. Sekarang setelah bunga itu akhirnya mekar, rasanya seperti surga sendiri yang memberinya hadiah karena bunga itu mekar saat dia sangat membutuhkannya. Dia hanya membutuhkan 20 napas pendek untuk mengkonsumsi bunga Udumbara Netherworld yang mekar sepenuhnya, yang akan memungkinkan energi gelapnya pulih sebagian besar. Selama pertarungan sengit dengan Yunche, dia hanya tampil sedikit lebih buruk dari Yunche. Jadi, jika dia bisa pulih sejauh itu, dia pasti bisa membalikkan keadaan pada Yunche dan menekannya sepenuhnya. Kamu harus mengejarnya. Jika dia melahap bunga Netherworld Udumbara itu, kematianmu pasti akan terjadi. Suara Jasmine dipenuhi dengan kesungguhan dan kebencian yang tak terukur. Mengingat tingkat kekuatannya, jika dia berada di lokasi lain, dia hanya memerlukan sekejap untuk memadamkan penguasa iblis pembantai bulan. Namun pertempuran harus terjadi di sini. Di tempat ini, dia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuh Yunche, apalagi menggunakan kekuatannya. Yunche menggunakan seluruh energinya saat dia mendorong teknik ekstrim Mirage Lightning hingga batas maksimalnya, mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Ketika sampai pada jumlah energi besar yang dikonsumsi, Moonslaughter Devil Sovereign kira-kira menggunakan jumlah yang sama dengannya. Moonslaughter Devil Sovereign jelas terluka lebih parah darinya. Ditambah dengan fakta bahwa kecepatan Yunche selalu lebih unggul dari kecepatan penguasa iblis pembantai bulan, berarti Yunche dengan cepat mengejar penguasa iblis pembantai bulan, meskipun keduanya melaju dengan kecepatan tercepat. Dalam sekejap mata, dia dengan paksa menutup jarak di antara mereka menjadi sekitar 150 meter. Sekarang seluruh energinya dicurahkan untuk meningkatkan kecepatannya, tidak hanya luka dalam dan luar yang dideritanya berhenti stabil, luka itu dengan cepat mulai bertambah buruk, tapi dalam situasi saat ini, dia tidak mampu untuk memperhatikan hal itu. Dia seharusnya bisa mengejar ketinggalan. Dalam beberapa napas, dia telah bergegas ke kedalaman sarang setan pembantaian bulan dan menarik jarak 100 meter dari penguasa setan pembantaian bulan. Suara tawa ratapan bunga Udumbara akhirat, yang bergema di telinganya, menjadi semakin jelas saat dia mendekat dan mendekat. Tiba-tiba, Jasmine menyadari sesuatu saat dia berteriak ketakutan, "Tunggu! Tunggu! Berhentilah mengejarnya!" Pada saat ini, cahaya hantu yang luar biasa tiba-tiba muncul di mata Yunche. Bunga Udumbara Netherworld yang sebelumnya meringkuk akhirnya mekar sempurna, 9 kelopaknya yang terbentang sempurna tersusun rapi saat mengeluarkan cahaya ungu yang sangat dalam dan suram. Dalam kegelapan, cahaya ungu suram itu menyelimuti segalanya. Yunche tidak bisa melihat pangkal bunga atau benang sari dan dia juga tidak bisa melihat tangkai yang berayun lembut. Seolah-olah 9 kelopak bunga itu mengambang di lautan kegelapan saat melepaskan cahaya ungu menyihir yang misterius dan berbahaya. Terlihat di mata Yunche adalah,
seolah-olah dia tiba-tiba melihat 9 mata iblis. Penguasa iblis pembantaian bulan tertawa liar dan penuh kemenangan saat dia sudah bergegas ke depan bunga udumbara di dunia bawah. Dia bisa merasakan Yunce dengan cepat mendekat di belakangnya tetapi dia tidak berbalik, sudut mulutnya yang berlumuran darah membentuk seringai dingin dan mengejek. Dunia di depan Yunce berubah dari dunia gelap bergaris cahaya ungu menjadi dunia putih seluruhnya yang masih bergaris ungu. Bahkan suara-suara di sekelilingnya tiba-tiba mereda, suara angin yang menderu di telinganya, karena kecepatan yang dia tempuh, telah menghilang ke udara. Satu-satunya suara yang tersisa hanyalah ratapan hantu bunga udumbara akhirat. Seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi putih dalam sekejap. Cahaya ungu dengan cepat menyebar di dunia putih ini dan secara bertahap menodai seluruh dunia. Ratapan hantu mulai semakin dekat, semakin jelas. Suaranya bahkan menjadi semakin indah dan enak didengar. Perlahan-lahan berubah dari suara seram dan menusuk tulang yang pertama kali dia dengar menjadi sesuatu yang terdengar manis dan merdu seperti nada-nada dari surga. Dunia ungu dan melodi yang manis dan indah mampu menenggelamkan seseorang dalam alam mimpi yang fantastik. Dalam alam mimpi ini, pemandangan dan wajah yang familiar mulai muncul. Chang Yue, Feng Shuer, Xiao Lingqi, Xia Qingyue, Chu Yue-chan, permaisuri iblis kecil. Masing-masing muncul satu demi satu dan masing-masing dari mereka memiliki senyuman paling lembut dan indah di wajah mereka. Sepasang mata indah satu demi satu dengan lembut menatapnya saat dunia ungu perlahan mulai menjauh. Semakin jauh, semakin kabur. Yunce, segera mundur. Teriakan melengking terdengar seperti guntur di dunia ungu. Dunia mimpi berwarna ungu langsung hancur saat semua ilusi menghilang. Setelah itu, rasa sakit yang luar biasa menyerang Yunce. Rasanya seperti ratusan atau ribuan jarum baja menusuk hati dan jiwanya, menyebabkan dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan saat suara serak kesakitan keluar dari tenggorokannya. Dia merasa seolah-olah tangan gelap yang tak terhitung jumlahnya merobek jiwanya, seolah-olah mencoba untuk mengambil semua kenangan, kemauan dan keyakinan dari tubuhnya yang hidup. Yunce sudah terlalu sering mengalami serangan mental dan pertarungan jiwa, namun tak satu pun yang begitu menakutkan dan kejam seperti ini. Perasaan jiwanya terkoyak dan terkoyak terasa lebih dingin dan jelas daripada sebilah pisau yang menusuk tubuhnya. Dia tidak pernah tahu dan tidak pernah membayangkan bahwa serangan mental bisa begitu mengerikan. Ketika jiwanya berjuang dalam kesakitan, dia hampir kehilangan kendali atas kekuatan dan tubuhnya. Seluruh tubuhnya berlutut di tanah saat tubuhnya menggigil hebat, dahinya berkeringat dingin. Terlebih lagi, dia masih berjarak 60 meter dari bunga udumbara akhirat. Cepat mundur. Suara Jasmine pecah seperti guntur di kepalanya sekali lagi, membantu Yunce memulihkan sedikit kejelasan saat dia terlibat dalam perjuangan sengit untuk jiwanya. Dia melolong keras saat dia dengan putus asa mengumpulkan dan memfokuskan seluruh energinya, terjatuh ke belakang dengan cara yang sangat terdistorsi dan melelahkan. Kepala Yunce dengan keras membentur tanah dan dia berguling dan terjatuh ke belakang beberapa kali sebelum berhenti. Selama perjalanan bergelombang ini, dia berguling mundur lebih dari 60 meter. Rasanya masih seperti jiwanya tercabik-cabik tetapi sudah melemah hingga dia bisa dengan mudah mengatasinya. Yunce menopang dirinya menggunakan lengannya sambil terengah-engah. Keringat dingin mengalir di dahinya dan ketakutan serta kekhawatiran yang jarang terlihat di matanya. Jadi itu tadi, kemampuan mencuri jiwa bunga udumbara Netherworld. Tak kusangka ini mengerikan. Kenapa ini mengerikan? Dia masih sangat jauh sekarang, tapi itu sudah sangat menakutkan. Jika dia mendekat untuk memanennya, hasilnya tidak terbayangkan. Bagaimana hal mengerikan seperti itu bisa ada di dunia ini? Sekarang apakah kamu percaya padaku? Jasmine berkata dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Setelah bunga udumbara akhirat mekar sepenuhnya,
kemampuan mencuri jiwanya akan jauh lebih menakutkan daripada yang dapat Anda bayangkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh seseorang dari planetmu. Yunche tidak menjawab Jasmine, malah kepalanya tersentak ke atas. Di depannya, Moonslaughter Devil Sovereign sudah berdiri di depan bunga Netherworld Udumbara. Wajah putih abu-abu itu terbentang lebar dengan senyuman yang mengejek. Dia dengan rakus menatap 9 kelopak bunga ungu itu saat dia mabuk karena aura neraka yang terpancar darinya. Tapi dia tidak lupa melontarkan senyuman nakal dan mengejek ke arah Yunche yang terjatuh, manusia bodoh dan menyedihkan. Tak disangka kamu bahkan berani bermimpi merebut bunga Udumbara akhirat dari raja ini, hahaha. Tawa liar tiba-tiba mereda dan wajah penguasa iblis pembantai bulan berubah menjadi topeng kemarahan sementara suaranya semakin kental dengan kemarahan dan kebencian yang menusuk tulang. Kaulah yang memaksa raja ini untuk berubah, membuatku sangat membahayakan hidupku. Bahkan jika kamu kehilangan nyawamu yang menyedihkan 10.000 kali, itu tidak akan cukup untuk meredakan amarah raja ini. Setelah raja ini mengkonsumsi bunga Udumbara Netherworld ini, aku pasti akan membiarkanmu mengalami semua penyiksaan yang diketahui oleh ras iblisku. Aku akan meninggalkanmu memohon kematian. Aku akan membuatmu selamanya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Dia menoleh ke belakang, matanya sepenuhnya terfokus pada bunga Udumbara Netherworld di dekatnya. Kemarahannya yang kejam sebelumnya segera berubah menjadi ekstasi dan kegelisahan. Dia mengulurkan kedua cakar iblisnya, menutupinya dengan cahaya hitam saat dia perlahan meraih bunga Udumbara akhirat. Gerakannya sangat lambat dan lembut sehingga sepertinya dia akan memegang harta paling berharga yang dia miliki dalam hidupnya. Yunche mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Memikirkan betapa mengerikannya bunga Udumbara di akhirat saja sudah membuatnya basah kuyup oleh keringat dingin. Jadi jarak pendek antara dia dan bunga itu kini telah menjadi jurang alami yang tidak bisa dia lewati. Tidak peduli apa, dia harus menghentikan penguasa iblis pembantaian bulan. Alasan aku mempertaruhkan segalanya untuk tetap tinggal di tempat ini adalah untuk mendapatkan bunga Udumbara Netherworld. Jika penguasa iblis pembantai bulan mengkonsumsinya, tidak hanya kemungkinan besar ia akan menjadi satu-satunya yang ada di dunia ini, nyawa Honger, Jasmine, dan aku akan hilang selamanya dalam kegelapan ini, tempat. Jadi aku harus menghentikannya apapun yang terjadi. Kedua cakar penguasa iblis pembantaian bulan menyentuh bunga Udumbara akhirat saat dia bersiap untuk memetiknya perlahan, meskipun gerakannya lambat, tangannya masih gemetar, ekspresinya bahkan mengandung sedikit fanatisme. Sebagai iblis kuno, dia tidak pernah percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Juga tidak ada kekuatan yang lebih tinggi yang layak untuk diyakininya. Tapi bunga Udumbara akhirat ini telah menjadi keberadaan suci baginya. Tanpa itu, dia pasti sudah lama hancur menjadi debu. Terlebih lagi, hanya dengan mengandalkannya maka asal-usul jiwanya dapat pulih sepenuhnya dan dia dapat melihat cahaya siang hari sekali lagi. Jadi setiap kali dia memetiknya, dia sangat berhati-hati karena dia takut akan melukainya. Dia tidak pernah sepenuhnya menyerap seluruh energi di tempat ini, dia akan selalu memastikan bahwa energi yang tersisa cukup sehingga dapat terus memelihara bunga Udumbara akhirat. Cahaya hitam menyelimuti 9 kelopak bunga Netherworld Udumbara. Detik berikutnya, dia akan memetik ke-9 kelopak bunga ini dengan sempurna, tapi pada saat ini, aura yang sangat berbahaya menyerangnya dari belakang. Yunche bangkit berdiri saat dia memanggil Heaven's Meeting Sword dan pegangan mendalamnya sekali lagi. Dia hampir meningkatkan seluruh energi dalam tubuhnya hingga batasnya dalam sekejap saat pedangnya dan pegangan mendalamnya berkobar dengan api gagak emas berwarna emas. Setelah itu, dia melancarkan serangan eksplosif di depannya. Tebasan serigala langit Phoenix. Bunga-bunga darah menyembur dari lengannya sekali lagi saat gempa susulan yang besar dari serangannya membuatnya terjatuh ke belakang dengan keras.
Kedua gambar serigala langit yang menyala membawa riak spasial yang bergetar hebat saat meledak menuju penguasa iblis pembantaian bulan. Penguasa iblis pembantaian bulan tidak pernah berpikir bahwa Yun Ce, yang jelas-jelas telah menghabiskan sebagian besar energinya, masih bisa melancarkan serangan ganas seperti itu. Selanjutnya, dua gambar serigala langit bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena penguasa iblis pembantaian bulan telah mencurahkan seluruh perhatiannya pada bunga udumbara akhirat, dia hanya mendeteksi dua serangan itu ketika jaraknya hampir 10 meter darinya. Kedua gambar serigala langit yang terbakar dengan kejam menabrak bagian belakang penguasa iblis pembantaian bulan. Dia menjerit tercekik saat sisik berwarna hitam di punggungnya segera meledak. Darah hitam beterbangan di udara sebagai tulang yang cacat parah, yang belum pecah, terbuka. Seluruh tubuh iblisnya melesat keluar seperti meriam sebelum menghantam dinding batu yang jaraknya 300 meter. Dia tergelincir ke tanah dalam keadaan terpuruk, tidak bangun untuk waktu yang lama. Itu, berhasil, kata Yun Ce sambil menopang dirinya menggunakan pedangnya. Penglihatannya tiba-tiba menjadi hitam dan dia hampir terjatuh. Tebasan serigala langit yang baru saja dia lakukan telah melampaui batas kekuatannya hanya karena kekuatan kemauannya. Selain itu, dia juga harus menggunakan energi untuk mengaktifkan pegangan mendalamnya. Sejumlah besar energi yang dia gunakan menyebabkan tubuhnya terasa tertarik dan lemah untuk sementara waktu dan dia hampir tidak bisa menahan Heaven's Meeting Sword dengan stabil. Tetapi bahkan sebelum dia sempat menarik napas, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi dengan keras. Serangannya baru-baru ini dirancang dengan cerdik untuk menghindari kerusakan pada bunga udumbara akhirat. Penguasa iblis pembantaian bulan tidak ingin ada bahaya yang menimpanya, begitu pula Yun Ce. Penguasa iblis pembantaian bulan terpesona namun tangkai bunga udumbara akhirat praktis tidak tersentuh. Namun, dari 9 lampu ungu bersinar yang bergoyang di atasnya. Yang mengejutkan, hanya tersisa 4 kelopak. Selanjutnya, di ujung sarang setan pembantaian bulan, 5 lampu ungu suram bersinar di tempat penguasa setan pembantaian bulan terbaring. Omong kosong, Jasmine berseru, saat dia diledakkan, dia berhasil mengambil 5 kelopak bunga. Sebelum suara Jasmine jatuh, Yun Ce menembak ke arah penguasa iblis pembantaian bulan seperti anak panah yang lepas, dia melihat ke arah bunga udumbara Netherworld yang dia hindari sebelum dengan gila-gilaan berlari menuju tempat di mana penguasa iblis pembantaian bulan terbaring. Bajingan, penguasa iblis pembantaian bulan berjuang untuk bangkit, punggungnya melengkung kesakitan. Dia merasa seolah ada lubang yang menembus dadanya. Namun saat dia diterbangkan, dia juga berhasil meraih 5 kelopak bunga Netherworld udumbara yang sudah ada di tangannya. Jika bukan karena Yun Ce yang meledakkannya, ke-9 kelopak bunga itu akan jatuh ke tangannya. Ketika dia melihat Yun Ce yang bergerak maju, Moonslaughter Devil Sovereign menjadi sangat marah sehingga dia merasa seolah-olah dia akan meledak, dasar bajingan sialan. Perjuanganmu hanya akan menambah rasa sakit yang akan kamu alami. Saat dia meraung marah, penguasa iblis pembantaian bulan meraih ke-5 kelopak bunga yang suram dan menyeramkan itu dan melemparkannya ke mulutnya yang terbuka. Ekspresi Yun Ce tiba-tiba menjadi pucat saat dia berteriak dengan suara serak, tutup mulutmu. Meneguk, itu adalah gerakan menelan yang sederhana, sesuatu yang Yun Ce tidak akan bisa menghentikannya bahkan jika dia 10 kali lebih cepat. Dia hanya bisa menyaksikan ke-5 kelopak bunga itu jatuh ke dalam mulut iblis yang lebar itu. Dia hanya bisa tanpa daya menyaksikan Moonslaughter Devil Sovereign menelan mereka dalam satu tegukan. Saat dia melihat Moonslaughter Devil Sovereign menelan kelopak bunga Netherworld udumbara, Yun Ce merasakan hawa dingin yang kuat membasahi seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, skenario terburuk masih muncul di depan matanya. Dia tidak hanya melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bunga udumbara Netherworld yang diinginkannya, luka dan kekuatan penguasa iblis pembantai bulan juga akan segera pulih. Terlebih lagi,
Tempat ini adalah wilayah yang tertutup rapat, sehingga bahkan primordial mendalam Ark pun tidak akan bisa berteleportasi keluar dari sini. Kebetulan Jasmine juga tidak bisa muncul di tempat ini. Jadi saat ini bisa dikatakan sebagai situasi paling kejam dan menyedihkan yang pernah dialami Yun Ce sebelumnya. Penguasa iblis pembantai bulan yang telah menelan kelopak bunga udumbara Netherworld membuka tangannya lebar-lebar dalam ekstasi saat dia menutup matanya dan menikmati perasaan kekuatan bunga udumbara Netherworld yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan yang sangat menenangkan dan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan sampai ke lubuk jiwanya, menyebabkan semua rasa sakit dan nyeri yang menimpanya praktis hilang. Energi gelap di tubuhnya juga sepertinya pulih dengan cepat. Yun Ce dan penguasa iblis pembantaian bulan bisa merasakannya dengan jelas. Saat ini, semua luka di tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya ungu samar. Setelah itu, lukanya mulai pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan sehingga Yun Ce bisa menyaksikan dagingnya membaik dan merajut tepat di depan matanya. Hahaha. Penguasa iblis pembantaian bulan tertawa terbahak-bahak. Saat dia mengkonsumsi bunga udumbara Netherworld adalah momen ekstasi terbesar baginya. Namun kali ini, perasaan ekstasinya jauh lebih besar dari sebelumnya. Begitu dia memikirkan bagaimana perjuangan Yun Ce yang putus asa pada akhirnya hanya akan berujung pada keputusasaan, hatinya diliputi oleh kegembiraan yang luar biasa, manusia yang menyedihkan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berjuang melawan raja ini kali ini. Kamu akan segera mengetahui nasib orang-orang yang telah memprovokasi dan membuat marah raja ini. Raja ini akan membiarkanmu mengalami api penyucian paling mengerikan di dunia ini. Seluruh tubuh Yun Ce menjadi dingin saat dia merasakan aura Moonslaughter Devil Sovereign mulai meningkat secara dramatis. Perutnya tenggelam ketika dia melihat luka-luka itu dekat di depan matanya, tetapi pikirannya masih tetap sangat jernih dan fokus meskipun emosi membanjiri dirinya. Semakin putus asa situasinya, dia akan menjadi semakin jernih. Jasmine mengatakan bahwa mengingat kondisi penguasa iblis pembantaian bulan saat ini, dia akan dapat memulihkan sebagian besar energinya yang dalam dan menyembuhkan sebagian besar lukanya hanya dalam 100 tarikan napas. Namun, dia hanya mengonsumsi 5 kelopak bunga, bukan seluruh bunganya, jadi akan memakan waktu lebih lama dari itu. Meskipun mampu memulihkan sebagian besar energi dan vitalitasnya begitu saja sungguh menakjubkan, pada akhirnya dia masih memiliki 100 napas, jadi dia tidak akan terlempar ke dalam lubang keputusasaan dulu. Terlebih lagi, meskipun 5 kelopak bunga udumbara akhirat telah dikonsumsi, 4 kelopak masih tersisa. Kekuatan dari 4 kelopak bunga udumbara Netherworld yang tersisa, mungkin cukup untuk memberi Jasmine kehidupan baru. Bahkan jika tidak bisa, itu pasti masih sangat membantu. Alis Yun Ce tenggelam saat pikirannya mulai berpacu. Saat ini, penguasa iblis pembantaian bulan masih terluka parah dan dia telah menggunakan sebagian besar kekuatannya juga. Jika dia bisa membunuhnya sebelum dia bisa pulih dengan bantuan bunga udumbara akhirat, maka tidak ada jika. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa baginya, satu-satunya harapan yang tersisa. Kalau tidak, dia pasti akan mati setelah penguasa iblis pembantai bulan pulih. Namun, kekuatan agregat dan kondisi penguasa iblis pembantai bulan saat ini tidak jauh dari miliknya, mengingat fakta bahwa dia juga memiliki tubuh iblis, dia bahkan belum berhasil melukainya secara kritis selama pertempuran kejam mereka yang telah berlangsung berjam-jam. Jadi mencoba melancarkan serangan mematikan dalam waktu beberapa tarikan napas pendek akan lebih sulit daripada mencapai surga. Namun situasi yang dia hadapi saat ini tidak memberikan Yun Ce waktu untuk ragu atau mempertimbangkan. Karena kekuatan penguasa iblis pembantaian bulan terus tumbuh seiring dengan napas yang berlalu dan luka-lukanya terus pulih dengan cepat. Ini pada dasarnya berarti bahwa setiap napas yang lewat akan menyebabkan secercah harapan yang ia miliki terus-menerus menyusut.
Mungkin setelah 10 atau 20 napas berikutnya, harapan yang sudah samar itu akan hilang sama sekali. Di sisi lain, bahkan jika Yun Ce harus berpikir dengan jari kakinya, dia akan dapat menyadari bahwa langkah selanjutnya dari penguasa iblis pembantaian bulan bukanlah melibatkannya dalam pertempuran. Sebaliknya, dia akan mengerahkan seluruh upayanya untuk melepaskan Yun Ce dan bergegas menuju bunga udumbara akhirat. Pada saat itu, 4 kelopak bunga udumbara Netherworld yang tersisa tidak hanya akan jatuh ke tangan iblisnya, dia bahkan tidak bisa mendekati bunga udumbara Netherworld, jadi dia bisa melupakan perjuangan atau harapan untuk kemenangan. Mata Yun Ce melebar saat cahaya tegas dan ganas terpancar dari dalam. Kedua tangannya mengepal kuat pada gagang Heaven Smithing Sword. Seolah-olah dia ingin menanamkannya ke dalam dagingnya. Sekarang dia hanya punya satu pilihan tersisa. Yun Ce mengesampingkan semua pemikiran tentang harga atau akibatnya. Penguasa iblis pembantaian bulan. Yun Ce meraung dengan suara yang sangat keras hingga terdengar seperti tenggorokannya akan terkoyak. Setelah jeda singkat, kecepatannya meningkat secara eksplosif saat dia bergegas menuju Moonslaughter Devil Sovereign. Yun Ce, kamu. Jasmine langsung menyadari apa yang direncanakan Yun Ce dan dia menelan kata-kata peringatannya bahkan sebelum keluar dari mulutnya, karena dia tahu bahwa ini memang satu-satunya pilihan yang tersisa baginya. Dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya dalam pertaruhan ini. Meskipun kemungkinan besar dia akan meledak di tempat, setidaknya dia masih bisa memahami secercah harapan itu. Alam keempat dewa jahat, surga yang bergemuruh. Suara gemuruh yang sangat berat bergema di dalam pembuluh darah Yun Ce. Semua pintu masuknya yang dalam terbuka penuh saat vena mendalam dewa jahat langsung membengkak hingga 2 kali ukuran biasanya, dan hampir pecah. Pada saat yang sama, gelombang energi yang liar dan hiruk-pikuk meledak dari tubuhnya saat mereka menyingkirkan semua energi kegelapan di sekitarnya. Kengerian gelombang energi ini menyebabkan Moonslaughter Devil Sovereign yang tertawa terbahak-bahak terbang menjauh. Dia terbang di udara sebelum menabrak salah satu dinding batu yang terletak di bagian paling dalam gua. Tawa Moonslaughter Devil Sovereign segera tercekik saat dia menyentakkan kepalanya ke atas untuk melihat Yun Ce. Mata yang dipenuhi rasa puas diri dan kegembiraan kini dipenuhi dengan ketakutan yang sangat besar. Yun Ce yang berlari ke arahnya telah menghilang dan yang menggantikannya adalah seorang pria yang berlumuran darah, orang berdarah yang memancarkan aura menakutkan. Setiap helai rambutnya berdiri tegak saat api membakar sekujur tubuhnya. Dan energi dalam yang dia keluarkan secara menakjubkan diwarnai dengan warna merah tua yang menarik perhatian dan mengkhawatirkan. Kedua matanya sepertinya telah diwarnai dengan darah bahkan bagian putih matanya pun berubah menjadi merah darah. Darah menyembur dari lengannya saat retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir di kulitnya, menyebabkan darah menyembur dari tubuhnya seperti air mancur. Seluruh tubuhnya tampak seperti telah ditusuk ribuan kali sebelum diseret keluar dari darahnya sendiri dan hampir tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terluka. Penampilannya sangat menakutkan hingga menyebabkan orang normal menjadi pucat karena kaget dan takut, tapi itu pasti tidak akan mampu mengganggu penguasa iblis pembantaian bulan. Yang membuat takut penguasa iblis pembantaian bulan adalah aura liar dan mengamuk yang terpancar dari tubuhnya. Jika aura Yun Ce sebelumnya bisa digambarkan sebagai sekumpulan api, maka manusia berdarah di depannya melepaskan aura yang mirip dengan gunung berapi yang meletus hebat dari kedalaman neraka itu sendiri. Sangat mengerikan hingga semua saraf di tubuh penguasa iblis pembantaian bulan mengejang saat jiwa yang diberi makan oleh bunga udumbara Netherworld langsung diserang oleh rasa bahaya yang ekstrim. Terlebih lagi, pria berdarah itu memegang pedang besar berwarna merah terang di tangannya, yang semakin membuktikan bahwa pria berdarah ini sebenarnya adalah Yun Ce. Kamu, penguasa iblis pembantaian bulan tersentak saat dia menempelkan punggungnya ke dinding. Dia bahkan tidak bisa tertawa kecil lagi.
Sejak Yun Ce membuka gerbang surga bergemuruh, indranya telah sepenuhnya diliputi oleh rasa sakit yang tak berkesudahan. Tapi di saat yang sama, dia juga bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya. Lebih jauh lagi, kekuatan ini jauh melebihi batas kemampuan tubuhnya untuk bertahan. Dia dapat dengan jelas merasakan setiap bagian tubuhnya pecah saat energi dalam meledak dari dalam tubuhnya, bahkan dunia di depannya telah berubah menjadi merah darah. Selain warna merah darah itu, dia tidak bisa melihat apapun. Hanya percikan kemauan yang tidak bisa dipadamkan yang masih terkunci kuat pada aura penguasa iblis pembantaian bulan. Mengangkat tangannya yang hampir kehilangan perasaannya, dia menghabiskan seluruh keinginannya untuk berlari menuju area di mana aura penguasa iblis pembantaian bulan berada. Mata penguasa iblis pembantaian bulan menyempit menjadi tusukan peniti. 1.000.000 tahun yang lalu, kekuatan semacam ini sangatlah kecil hingga dia bahkan tidak mau menyadarinya. Tapi bagi penguasa iblis pembantaian bulan saat ini, itu adalah kekuatan malapetaka yang menyebabkan dia gemetar ketakutan tak terkendali. Dia melirik cahaya ungu yang bersinar di pinggiran pandangannya. Dia ingin bergegas ke tempat bunga Netherworld Udumbara berada, tetapi setiap kali dia mencoba menggerakkan tubuh iblisnya ke depan, dia dengan paksa didorong mundur oleh aura menakutkan yang mengalir ke arahnya. Seolah-olah punggungnya dipaku ke dinding di belakangnya. Saat ini, dia bahkan hampir tidak bisa mengangkat kakinya, apalagi mencoba untuk berlari ke depan. Setiap bagian tubuhnya ditekan oleh gunung yang sangat besar. Sinar pedang berwarna merah terang itu semakin dekat, dan rasa takut di mata penguasa iblis bulan semakin besar. Dia meraung keras saat semua kekuatan di tubuhnya melonjak dengan putus asa. Dia membentuk pusaran energi hitam legam yang 10.000 kali lebih gelap dari jurang terdalam dan mengirimkannya terbang ke arah Yun Ce sambil berteriak. Saat pusaran hitam legam itu meledak keluar, Heaven's Meeting Sword yang membawa kekuatan gerbang, Rumbling Heaven, bersiul ke bawah. Seketika, pusaran hitam legam yang dibentuk oleh penguasa iblis pembantaian bulan dengan seluruh energinya yang tersisa tiba-tiba berhenti. Setelah itu, ia mulai ditekan, dilahap, dan ditelan oleh sinar pedang berwarna merah terang itu, sampai ia benar-benar lenyap. Visi Moonslaughter Devil Sovereign ditutupi oleh cahaya merah terang yang tak terbatas, sejumlah besar darah menyembur ke udara saat ia menanggung beban ledakan dahsyat itu. Gemuruh yang mengguncang bumi mengguncang seluruh sarang setan pembantaian bulan saat lolongan yang dipenuhi dengan keputusasaan dan rasa sakit terdengar di setiap sudut. Dinding batu hitam legam runtuh dengan cepat saat pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Seluruh sarang setan pembantaian bulan berguncang dan sepertinya langit dan bumi sendiri ikut berguncang. Angin destruktif bertiup ke seluruh sarang setan pembantaian bulan saat mereka bertabrakan dan menghantam segala sesuatu di sekitar mereka, menghancurkan apapun yang bisa mereka hancurkan. Terlebih lagi, bagian terdalam dari sarang setan pembantaian bulan telah terisi penuh oleh nyala api keemasan yang membara saat badai dahsyat mengamuk selama berabad-abad. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce membuka gerbang, Rumbling Heaven, jadi ini juga merupakan tebasan pedang pertama yang pernah dia lakukan saat gerbang, Rumbling Heaven, terbuka. Jasmine masih belum menyadari akibat dari tebasan pedang ini. Tapi apa yang dia bisa pastikan secara pasti adalah bahwa Yun Ce saat ini benar-benar tidak mampu menahan kekuatan yang dilepaskan oleh gerbang, Rumbling Heaven. Yun Ce dengan paksa membuka gerbang Rumbling Heaven, dan energinya yang dalam langsung mengamuk. Jasmine dapat dengan jelas melihat semua organ internalnya pecah saat pembuluh darahnya patah dan darah mengalir deras dari tubuhnya. Satu-satunya hal yang tidak patah adalah tulangnya yang diperkuat oleh sumsum Dewa Naga. Itu hanya sesaat, tapi setiap detik setelahnya akan menyebabkan situasi menjadi lebih buruk berkali-kali lipat.
Mungkin hanya perlu 2 tarikan napas agar tubuh Yunche bisa meledak dan dia pasti tidak akan meninggalkan seluruh tubuhnya. Mengingat kesulitan yang mereka alami, Jasmine tidak bisa ragu lagi. Saat Yunche menggunakan seluruh tekadnya untuk meluncurkan serangan itu dengan pedangnya, tubuh jiwa Jasmine meninggalkan Sky Poison Pearl dan memasuki tubuh Yunche. 4 sinar energi berwarna merah ditembakkan dengan kecepatan ekstrim saat mereka menembus seluruh organ dalam Yunche dan memasuki pembuluh darahnya yang dalam. Keempat berkas cahaya dengan tepat menekan 4 gerbang dewa jahat yang terbuka. Kekuatan Jasmine begitu kejam sehingga saat lampu merah itu menghilang, 4 gerbang dewa jahat yang terbuka juga telah tertutup. Energi yang sangat besar yang mengamuk segera mulai memudar. Jasmine menghela nafas lega sebelum dia buru-buru memasuki Sky Poison Pearl. Bentuk jiwanya sangat takut terhadap energi iblis di dalam sarang setan pembantaian bulan. Karena Yunche berada di kedalaman sarang setan pembantaian bulan itu sendiri, wajar jika sebagian kecil energi iblis itu meresap ke dalam tubuhnya. Meskipun Jasmine hanya tinggal di dalam tubuh Yunche untuk sesaat, dia merasakan perasaan yang sangat tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia kembali memasuki Sky Poison Pearl. Jasmine dengan cepat melakukan meditasi dan waktu yang lama berlalu sebelum perasaan tak tertahankan itu akhirnya lenyap. Dia membuka matanya sekali lagi saat dia melihat dunia luar.